Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa benar kalau seandainya kita pergi sauna itu bisa membakar lemak tubuh kita. Ada beberapa orang yang pergi sauna itu untuk beberapa alasan. Salah satunya misalkan untuk membakar lemak tubuh hingga bisa menurunkan berat badan. Atau ada juga yang pergi sauna itu untuk efek relaksasi dan juga sekedar untuk menghilangkan penat ataupun kebosanan. Pertanyaannya, apa benar sauna bisa membakar lemak? Saya jelaskan sedikit dulu ya. Sauna itu seperti sebuah ruangan ya, yang alas dan dindingnya terbuat dari kayu. Kemudian di situ disediakan tempat duduk ya ataupun berbaring. Sini dia memberikan efek panas, kemudian kita nanti berkeringat. Nah, jadi suhunya itu diatur sedemikian rupa, disesuaikan dengan ukuran ataupun panas yang sudah dibakukan ya. Nah, biasanya sauna ini terdapat di tempat-tempat gym ataupun di tempat salon kecantikan. Sauna ini pada umumnya tidak begitu banyak manfaatnya bagi kesehatan ya, tetapi dia bisa memberikan efek relaksasi dan juga memberikan rasa nyaman untuk tubuh. Banyak orang yang mengira kalau seandainya pergi sauna itu bisa membakar lemak tubuh. Nah, keringat yang keluar itu dikira lemak yang terbakar. Nah, jadi perlu diluruskan ya sini. Sauna itu kan uap panas ataupun rasa panas. Kemudian kita berkeringat. Nah, keringat yang keluar itu merupakan cairan tubuh kita, cairan tubuh, bukan hasil dari lemak yang terbakar. Nah, kenapa tubuh kita berkeringat? Itu merupakan respon tubuh kita untuk mendinginkan suhu tubuh, suhu kulit. Nah, cara mendinginkannya bagaimana? Dengan cara berkeringat. Nah, jadi yang keluar itu keringat itu bukan karena lemak tubuh kita terbakar, tetapi proses pendinginan dari tubuh supaya suhunya itu bisa tidak terlalu tinggi. Nah, jadi memangnya kalau seandainya lemak terbakar itu jadi keringat? Bukan. Jadi kalau seandainya lemak terbakar itu diubah menjadi energi, bukan jadi keringat. Ini yang perlu dipahami. Nah, apalagi kalau seandainya habis bersauna, keluar keringat banyak ya, teman-teman melakukan penimbangan berat badan. Misalkan berat badannya berkurang setengah kilo. Teman-teman berpikir, wah ini lemak saya hilang setengah kilo nih kalau seandainya sauna sekali saja sudah begini, atau lagi kalau seandainya sering dilakukan. Bukan ya, yang keluar itu keringat bukan lemak. Jadi yang keluar itu adalah cairan ataupun air tubuh, hanya cairan tubuh. Intinya berat air tubuh yang berkurang, kenapa berat badan bisa ikut berkurang. Nah, kemudian teman-teman kalau habis bersauna sudah nimbang tadi, coba dibuktikan kalau seandainya habis ditimbang berkurang, kemudian teman-teman makan, minum banyak lagi ya, berat akan kembali seperti semula, berat akan kembali normal lagi seperti sebelumnya. Nah, inilah yang membuktikan yang berkurang itu bukan lemak yang terbakar, tapi hanya berat air tubuh. Nah, jadi jawabannya mitos, kalau seandainya dengan bersauna, lemak tubuh menjadi terbakar. Jadi yang hilang beratnya itu bukan lemak, tetapi berat air tubuh kita. Lalu bagaimana pembakaran kalori saat sauna? Pertanyaannya begitu ya. Nah, jadi karena suhu ruangan yang panas ya, itu memang akan meningkatkan detak jantung tubuh kita. Nah, dengan meningkatkan detak jantung tubuh kita, ini memang akan sedikit menggunakan kalori lebih banyak, tetapi hanya sedikit. Nah, kalori yang terpakai itu hampir sama dengan kondisi teman-teman duduk relaksasi ya, cuman beda sedikit. Nah, jadi tidak begitu berpengaruh terhadap pembakaran kalori walaupun tubuh itu detak jantungnya meningkat sama seperti teman-teman olahraga. Tetapi saat sauna ini tidak begitu berpengaruh, beda dengan olahraga walaupun detak jantungnya hampir sama. Maka walaupun sauna bisa meningkatkan detak jantung, bisa meningkatkan jumlah keringat, tetapi sauna tidak bisa menjadi cara yang efektif untuk teman-teman menurunkan berat badan, untuk teman-teman membakar lemak lebih banyak. Lalu bagaimana kalau seandainya ingin menurunkan berat badan?
Nah, teman-teman bisa melakukan diet dengan cara mengurangi jumlah asupan kalori, olahraga secara teratur ya. Nah, teman-teman bisa melihat video-video di channel ini tentang bagaimana cara menurunkan berat badan. Dan kalau seandainya teman-teman memang ingin bersauna, ya silakan, sah-sah saja ya. Tetapi yang paling banyak efeknya itu adalah efek relaksasi ya. Jadi membuat teman-teman jadi lebih nyaman, santai. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, cairan yang hilang saat bersauna itu harus segera diganti. Nah, saat teman-teman berkeringat, keluar keringatnya itu bisa kurang lebih 1 liter ya, karena suhu yang panas ya, keringat yang banyak. Nah, ini memang harus segera diganti. Kenapa harus segera diganti? Supaya tidak menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh. Kalau tidak diganti, tubuh bisa kehilangan cairan yang berakibat dehidrasi. Banyak minum setelah keluar dari tempat sauna, ataupun teman-teman sudah merasakan efek-efek yang timbul ya, efek dehidrasi. Misalkan kulit, lidah, ya, bibir kering, kemudian jantung berdebar kencang ya, sempoyongan, pusing, mata kunang-kunang atau sebagainya. Jadi teman-teman segera keluar dari tempat sauna, banyak minum ya, minum air putih ataupun air mineral. Yang perlu teman-teman pahami juga, jangan terlalu lama di tempat sauna. Nah, jadi harapannya kalau lama-lama kan makin banyak lemak yang terbakar, bukan ya, itu hanya cairan tubuh, keringat. Jadi kalau seandainya teman-teman terlalu lama di tempat sauna, ini bisa berbahaya, makin banyak keringat yang keluar ya, dengan melebihi batas wajar, elektrolit bisa juga hilang, ini bisa menyebabkan dehidrasi ya, kerusakan ginjal, kemudian efek paling parah ya bisa menyebabkan kematian. Kok jadi serem ya? Ya memang seperti itu, jadi jangan terlalu lama di tempat sauna. Jadi paparan panas yang terlalu ekstrim ini juga bisa menyebabkan gangguan kardiovaskular ataupun sengatan panas. Jadi setelah teman-teman selesai sauna, itu diharapkan untuk minum 2-4 gelas ya, agar tubuh terhidrasi, jadi cairannya terganti. Harapannya seperti itu. Timbul pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang disarankan saat sedang bersauna? Jadi kalau teman-teman sauna itu diharapkan waktunya antara 15-20 menit. Tetapi kalau sebelum waktu itu teman-teman sudah mengalami keluhan, pusing ya, empoyongan ataupun merasa tidak nyaman, ya segera keluar dari tempat sauna, cari tempat sejuk, kemudian minum air putih 2-4 gelas, hidrasi ya, hidrasi tubuh. Oke teman-teman, sudah paham ya tentang yang saya jelaskan tadi. Apakah dengan bersauna itu bisa membakar lemak? Jawabannya belum bisa ya, tidak bisa membakar lemak. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin membakar lemak, ingin menurunkan berat badan, cara yang efektif adalah dengan cara diet, mengurangi asupan kalori, olahraga teratur, ya. Kemudian juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Nah, kemudian sauna juga memiliki efek negatif kalau seandainya teman-teman terlalu lama ataupun berlebihan. 7 manfaat baik sauna bagi kesehatan tubuh. Sauna menjadi salah satu kegiatan favorit masyarakat di berbagai belahan dunia. Contoh yang paling identik dengan budaya sauna adalah Korea Selatan. Masyarakat di sana menjadikan sauna selayaknya tempat favorit untuk merilekskan pikiran karena memang sauna sendiri memiliki efek untuk menghilangkan stres. Selain itu masih ada banyak lagi manfaat baik dari sauna bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah 7 manfaat sauna bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, memperbaiki suasana hati yang buruk. Sauna membuat seseorang berdiam diri dalam ruangan dengan suhu tinggi selama beberapa saat. Bagi Anda yang memiliki suasana hati buruk akibat kelelahan bekerja, coba lakukan sauna selama 15 menit. Ketenangan dan keringat yang keluar dari tubuh dapat membuat perasaan lebih tenang dan tingkat depresi menurun. 2. Mengontrol nafsu makan yang ideal. Anda memiliki masalah dengan nafsu makan yang rendah atau berlebihan? Sauna bisa memberi solusi untuk keduanya. Selama melakukan terapi, sauna bukan hanya mood yang menjadi stabil dan membaik, namun kadar grelin atau hormon yang berhubungan dengan nafsu makan juga ikut mencapai batas normalnya, sehingga Anda gak lagi kerepotan menahan atau merangsang nafsu makan. 3. Mengobati penyakit kronis tertentu. Sauna membantu tubuh berkeringat dan memperlebar pembuluh darah tubuh sehingga peredaran darah berjalan dengan lancar.
Kondisi ini membuat beberapa penyakit kronis dapat perlahan sembuh seperti tekanan darah tinggi, radang sendi, dan sakit kepala kronis. 4. Baik bagi kesehatan jantung. Bagi jantung, sauna punya banyak manfaat khusus seperti mengurangi risiko serangan jantung, memperkuat kinerja jantung, meningkatkan fungsi pembuluh darah jantung, hingga mengobati kerusakan jantung ringan yang tidak mampu memompa darah secara normal. 5. Membuat jangka hidup bertahan lebih lama. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh JAMA Internal Medicine pada tahun 2015, orang-orang yang menyempatkan waktu setidaknya seminggu sekali melakukan sauna menurunkan risiko sebanyak 22% dari penyakit kronis yang menyebabkan kematian. 6. Meningkatkan fungsi paru-paru. Udara yang sehat dan hangat selama berada dalam ruangan sauna memengaruhi kesehatan pernafasan. Sauna dapat memperlancar kesehatan paru-paru karena mempermudah pertukaran udara yang membuat fungsi paru-paru semakin baik. Yang terakhir, terapi yang disarankan bagi penderita asma. Penyakit asma terjadi ketika seseorang kehilangan kemampuan bernapasnya secara lancar. Tapi ternyata sauna bisa mengatasi masalah pernapasan bagi penderita asma. Ketika melakukan sauna, saluran udara akan terbuka dan menghilangkan lendir yang menghambat pernafasan. Itulah 7 manfaat sauna bagi kesehatan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan.